Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulainya video pembelajaran, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arba'in Nawawi, NPM 23126018. Baik, langsung saja kita simak video tersebut. Menjadi seorang ibu itu anugerah yang luar biasa ya. Tapi ada satu fase pasca persalinan yang sering banget bikin bingung soal ibadah, yaitu nifas. Nah, gimana sih aturannya? Yuk kita bedah jawabannya langsung dari salah satu kitab mahakarya Islam di Nusantara. Coba deh kita pikirkan, di satu sisi ada kebahagiaan menyambut buah hati, tapi di sisi lain ada kondisi biologis yang bikin seorang ibu harus berhenti dulu dari ibadah-ibadah wajib. Jadi gimana sebetulnya Islam memandang hubungan antara dua hal ini? Nah, untuk menjawab ini, panduan kita adalah kitab yang luar biasa, Sabilal Muhtadin. Ini karya ulama besar asal Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Anggap aja ini bukan sekedar teks kuno, tapi peta yang masih relevan banget sampai sekarang. Oke, kita mulai penjelajahannya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa sih sebenarnya nifas itu kalau kita lihat dari kacamata hukum Islam? Gampangnya, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Tapi kata kuncinya ada di sini nih, statusnya adalah hadas besar. Artinya ini bukan sekedar kondisi medis biasa loh ya, tapi sebuah status ritual yang secara langsung bikin ibadah inti kayak sholat dan puasa jadi tertangguhkan untuk sementara. Lantas, gimana Syekh Arsyad Al-Banjari ini sampai pada aturan-aturan soal nifas? Nah, kita akan telusuri alur berpikir beliau langsung dari kitabnya. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Kalau kita cari kata nifas di dalam Al-Quran, kita nggak akan ketemu. Terus, dasarnya dari mana dong? Jawabannya ada pada sebuah metode penalaran hukum Islam yang, wah, ini sih brilian banget. Metode ini namanya kias, atau gampangnya analogi. Cara kerjanya gini, Al-Quran emang nggak nyebut nifas, tapi nyebut haid. Nah, para ulama melihat kalau darah nifas ini punya sebab dan sifat yang sama persis. Dalam bahasa fikihnya itu illat dengan darah haid. Logikanya jadi simpel aja. Karena sebabnya sama, ya hukumnya disamakan juga. Jadi semua larangan pas haid, kayak sholat dan puasa, otomatis berlaku juga buat nifas. Keren kan cara kerja logika hukum Islam? Terus pertanyaannya, berapa lama masanya? Disinilah Syekh Arsyad ngasih panduan yang bijak banget. Beliau membedakan antara durasi umum, yaitu 40 hari, dan batas maksimal, yaitu 60 hari. Kenapa dibedain? Karena fikih itu paham betul kalau kondisi fisik setiap ibu itu beda-beda. Pembedaan ini tuh bentuk rahmat dan fleksibilitas hukum. Tapi tunggu dulu. Pandangan Syekh Arsyad yang ngikutin mazhab Syafi'i, ini ternyata bukan satu-satunya loh. Yuk kita coba lihat perspektif yang lebih luas dari para ulama besar lainnya. Penting banget nih buat kita pahami ya, perbedaan pendapat ini tuh bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini semua adalah hasil dari ijtihad, yaitu upaya intelektual yang sungguh-sungguh dari para imam mazhab. Justru ini bukti betapa kaya dan dinamisnya pemikiran dalam Islam. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Mazhab Hanafi dan Hambali itu menetapkan 40 hari. Sementara mazhab Syafi'i seperti yang tadi kita bahas, ngasih ruang sampai 60 hari. Nah, yang paling unik ini mazhab Maliki, yang super fleksibel dan lebih fokus pada kondisi real si ibu. Semua ini adalah pandangan yang sah, cuma beda pendekatan aja dalam memahami dalil. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Gimana caranya pandangan fikih yang usianya udah ratusan tahun ini ternyata nyambung banget sama ilmu pengetahuan modern? Dan disinilah kita nemuin sesuatu yang luar biasa. Fikih Syafi'i bilang batas maksimalnya 60 hari. Kedokteran modern bilang apa? Rata-rata masa nifas atau postpartum itu sekitar 42 hari. Lihat kan? Deket banget angkanya. Ini bukan kebetulan teman-teman. Ini bukti betapa presisinya observasi ulama zaman dulu, yang ternyata klop banget sama temuan medis hari ini. Nah, fleksibilitas inilah kuncinya. Sains modern juga mengonfirmasi kalau durasi nifas setiap perempuan itu unik dan bervariasi. Tergantung kesehatan si ibu, cara melahirkannya gimana, sampai faktor hormonal. Jadi batas 60 hari dari mazhab Syafi'i itu bukan angka asal-asalan, itu tuh semacam pagar pengaman yang dirancang dengan cerdas untuk mengakomodasi hampir semua kemungkinan variasi biologis manusia. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa tarik satu benang merah nih. Kearifan fikih klasik dalam Sabil Al-Muhtadin itu ternyata relevansinya nggak lekang oleh waktu. Kuncinya ada pada kaidah emas dalam ilmu fikih ini. Gampangnya gini, hukum itu ngikutin sebabnya. Kalau sebabnya ada, hukumnya berlaku. Begitu sebabnya hilang, ya hukumnya juga hilang. Simple, elegan, dan logis banget. Jadi artinya apa buat kita? Artinya gini,
Kalau ilat atau sebab nifas, yaitu keluarnya darah, udah berhenti misalnya di hari ke-20 atau ke-30, ya udah pada saat itu juga hukum nifasnya selesai. Ibu bisa langsung mandi wajib dan kembali beribadah, nggak perlu nunggu sampai 40 atau 60 hari. Ini bukti nyata kalau fikih itu bukan aturan yang kaku dan mati, tapi sebuah sistem yang adaptif dan responsif terhadap realitas. Oke, jadi kita rekap sedikit ya. Pertama, hukum nifas itu lahir dari analogi yang cerdas dengan haid. Kedua, mazhab Syafi'i ngasih batas 60 hari sebagai ruang fleksibilitas. Ketiga, dan ini yang paling keren, pandangan ini ternyata nyambung banget sama ilmu kedokteran modern. Semua ini nunjukin satu hal, fikih Islam itu adalah sistem hukum yang hidup, dinamis, dan adaptif. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau untuk urusan biologis kayak nifas aja, fikih klasik bisa begitu relevan dan fleksibel, gimana caranya kita bisa menerapkan kearifan yang sama untuk menjawab tantangan-tantangan zaman modern? Coba kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.